Oke guys, ketemu lagi dengan Kang Ajang Safarudin. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau bercerita, mau tanya sama kalian-kalian semua. Dokter sama pengobatan tradisional itu lebih dulu yang mana coba? Saya perhatikan. Nah contoh saya itu, satu lagi bidan sama Pak Mak Paraji lah. Kalau Mak Paraji itu Sundanya naon Mak? Hah? Dukun Parajinya. Kalau istilah sekarang itu ya. Kalau sekarang mah bidan. Nah, saya tanya, dukun Paraji sama bidan lebih dulu mana? Saya pikir zaman dulu nggak ada namanya eh, bidan ya. Karena dulu orang melahirkan itu pakai Paraji atau Mak Paraji yang sudah tahu tata cara mengeluarkan anak dengan diurutnya Mak. Diurut sampai keluar. Nah, habis diurut mak Paraji itu dipotong ari-arinya, terus dimandikan, lalu dipisahkan sama ibunya. Nah, sekarang perbedaan dokter sama pengobatan tradisional atau istilah tabib, iya tabib kayaknya, tabib atau ya istilahnya terapis lah gitu. Nah, kalau dulu kan banyak ya zaman kerajaan-kerajaan itu namanya tabib. Nggak jauh beda sekarang apa. Nah, saya tanya lebih duluan itu ya, karena lebih dulu kalau dulu kan cuman diobatin, kalau tabib-tabib itu ramuan. Ramuan-ramuan dari tumbuh-tumbuhan. Nah, itu tahu tabib itu. Kedua ada jampi-jampinya. Tabib itu menggunakan pengobatan lewat herbal semacam tumbuh-tumbuhan atau obat-obatan. Banyak sekitar kita, tapi kita nggak tahu ya guys cara mengolahnya. Cara ilmu pengetahuan ke dunia herbal itu, ke dunia itu lebih kurang. Nah, karena sekarang lebih dunia modern, ke pengobatan ya, semacam obat-obat rumah sakit. Padahal mah saya pikir kurang bagus juga ya. Kenapa? Banyak orang yang pernah obat sering 1 sampai 5 tahun berobat nggak berhenti atau istilah makan obat. Nah itu kalau makan obat itu nggak berhenti kurang baik juga bagi kesehatan. Kenapa? Pasti ada ketergantungan obat. Nah ketergantungan obat itu, setiap ketergantungan obat itu menghilangkan obat-obat di dalam tubuh kita itu lama prosesnya. Nah banyak orang jadi bukan makin sembuh malah makin parah. Nah nenek saya udah umur 75 tahun. Dia paling anti berobat ke dokter. Nih neneknya nih. Tuh, lagi duduk tuh. Nah, ini dia itu anti berobat ke dokter karena dia itu males tahu ada apanya. Saya diajak ke dokter, dokter aja. Kalau sakit nggak mau dia mah. Anti katanya ke dokter. Tapi sampai sekarang di umur 75 tahun dia masih sehat, masih aktivitas. Nah, dia itu lebih suka minuman-minuman atau obat-obatan herbal. Kedua, kedua yaitu dulu pola makan ya. Kalau dulu ya pola makan cuman makan paling kulub-kuluban seperti kulub singkong, kulub apalah. Singkong bubi, terus bubui ya bubui sampe bubui apalah gitu. Nggak ada itu bubui talusnya. Nah ya, ayo nama panan kadaran teh aneh-aneh. Sosis, pizza, nah burger, nah nu kararitu. Raneh-raneh lah gitu. Terus ka inumana bahan pengawet semacam teh sisri, teh pucuk, terus loba deui lah minuman-minuman naon secara regen kandungan pemanis buatannya tinggi, eta penyebab segala penyakit itu dari situ. Nah kedua makanan-makanan yang pedas-pedas itu lebih banyak sekarang. Pedas-pedas itu ada pedas dari bahan yang
udah jadi. Yang ketiga, ya itu dari bumbu-bumbu sekarang. Jarang orang-orang pada males. Kebanyakan beli bumbu yang jadi. Karena kalau bumbu jadi kita nggak tahu cara tata buatnya, cara simpennya. Nggak tahu itu bumbu itu hampir 1 bulan kita olah lagi. Itu kan kalau bumbu paling minimal 21 hari udah nggak baik. Ditambah lagi bumbu yang udah 1 bulan itu udah keadaannya udah jelek. Dari situlah. Nah, oke lah segitulah. Masih banyak percakapan-percakapannya soal-soal pengobatan. Oke, karena saya tanya buat sahabat-sahabatku, lebih dulu mana terapis sama dokter, Mak Paraji sama bidan. Saya jawabnya lebih duluan terapis, kedua lebih duluan Mak Paraji. Jawaban saya itu, tahu jawaban orang-orang seperti apa. Oke, segitulah. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.